Ada yang bertanya Kang Aman, tadi kan kita membahas tentang taksi resmi dan yang gelap kata Kang Aman ya. Iya. Mungkin ada yang bertanya seperti apa taksi yang resmi dan yang gelap seperti apa? Iya. Bisa dijelaskan Kang Aman? Jadi kalau taksi resmi itu yang ini nih, yang di depan saya yang lewat. Nah ini taksi yang udah jelas ya, taksi resmi. Ada tulisannya ya? Ada tulisannya taksi. Kalau taksi gelap itu mobil pribadi, nah kayak yang belakang ini. Tanya dulu harga ya. Oke, kita tanya dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Harun Kam. Kam. 10 rial. Ayo. 10. Nah gini guys, jadi harus nanya dulu harga, jangan sampai naik aja, jangan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini guys, saya sama Kang Irlan mau menghimbau buat para calon jemaah haji maupun jemaah umroh Kita sedang berada di Tanah Suci. ketika berada di Tanah Suci, mau itu Madinah maupun Mekah. Jadi kalau misalkan kita mau bepergian, mau naik taksi, itu usahakan yang pertama naik siapa Lan? Yang pertama naik itu harus laki-laki dulu Kang Laki-laki. Nah kalau turunnya harus perempuan yang dahulukan. iya. Dan kalau bisa, kalau untuk jemaah haji, Iya. untuk perempuan, itu usahakan bepergian kemana-mana, jangan pernah sendirian. Ya, dan juga jangan hanya perempuan saja. Kalau misalnya mau naik taksi harus ada laki-lakinya. Harus ada laki-lakinya. Ya. Ya kalau bisa Lan, kalau kita mau belanja di luar sekitaran Masjidil Haram, jadi kita misalkan mau belanja kurma langsung ke Kakiah ya, jalan Kakiah kan ke sini tuh. Dari gedung tinggi ini ke sana ke Kakiah. Itu usahakan kita bawa mutoid atau gate ya, gate umroh ya enggak? Jadi supaya intinya harus ada laki-lakinya Kang Aman. Intinya itu ya, supaya ada penerjemah. Kalau kita mau belanja, ada yang menerjemahkan. Kalau misalkan kita mau bayar ongkos, ada yang mau, maksudnya ada yang terjemahkan. Nah, di sini Kang Aman kalau mau naik taksi kemanapun kita pergi, kita harus ditanya ongkosnya dulu. Ongkos dulu guys, Ya. karena di sini bukan pakai argo ya. Betul. Iya. Kalau Nah. nanti nggak ditanya ongkos pertamanya, meskipun kita dekat di bawah muter-muter, nantinya dipintain banyak ya. Ini sebenarnya banyak taksi, tapi kita mau menjelaskan dulu ya. Iya. Ini pengalaman kita berdua Lan. Pengalaman kita ya. Nah Kang Irlan ini, dia kan nggak punya kumis. Iya nggak? Dia tuh Kang Irlan naik taksi di depan, tiba-tiba supirnya itu udah mulai megang-megang paha. Nah itu harus cepat-cepat berhenti di lampu merah dan pindah mobil. Nah makanya ini himbauan penting banget Lan ya. Nah apalagi perempuan, bukan berarti kita nganggap kota Mekah itu kota yang tidak aman, tapi kita menjaga sesuatu yang tidak diinginkan. Tetap waspada ya. Karena supir taksi di sini itu bukan hanya orang satu negara, Iya. tapi berbagai negara orang kerja di sini jadi supir taksi. Ekspatriat ya. Iya. Dan taksi di sini itu bukan ngangkut satu orang. Iya. Contohnya gini Kang Alman, kita naik taksi di sini ya. Di sini nih. Kang Alman, tiba-tiba dapat jarak 100 meter ada orang yang nunggu taksi lagi. Nah itu diangkut juga. Nah, Seperti itu. tuh kan bentar-bentar berhenti. Nah itu ya. Jadi ini himbauan penting banget. Siapa tahu salah satu subscriber saya ada yang mau berangkat haji di tahun ini, ya. Jadi tinggal menghitung hari. Nah, terus jangan pernah naik taksi gelap kayak gini ya. Itu kan taksi yang enggak resmi, ya. Itu namanya taksi gelap. Lah disebutnya ya. Dan ada lagi untuk para perempuan, jangan kalau misalkan ada orang Arab taksi nih, atau orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh dan lain. Jadi kalau nawar taksi jangan sambil cengengesan. Wah itu bahaya banget guys. Harus tegas. Harus tegas. Nah sekarang kita mau nunjukin seperti apa supir taksi di Mekah, apakah ramah atau gimana ya.
Karena supir taksi di sini tuh nggak seperti di Indonesia, semuanya supirnya orang Indonesia. Tapi di sini ada Mesir, ada Bangladesh, ada Pakistan, Sri Lanka, dan aroma badannya juga lain-lain. Ya, ya nggak? Halo guys. Nah, kita nunggu taksi yang bener-bener taksi yang resmi, ya? Yang resmi, karena di Mekah ini banyak banget taksi gelap. Jadi sekali lagi ini mohon maaf, himbauan aja untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin ada yang bertanya Kang Aman, tadi kan kita membahas tentang taksi resmi dan yang gelap, kata Kang Aman, ya? Iya. Mungkin ada yang bertanya seperti apa taksi yang resmi dan yang gelap seperti apa? Iya. Bisa dijelaskan Kang Aman? Jadi kalau taksi resmi itu yang ini nih, yang di depan saya yang lewat. Nah ini taksi yang udah jelas ya, taksi resmi. Ada tulisannya ya? Ada tulisannya taksi. Kalau taksi gelap itu mobil pribadi, nah kayak yang belakang ini. Tanya dulu harga ya? Oke, kita tanya dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Harun Kam. Kam. 10 rial. Ayo. 10. Nah gini guys, jadi harus nanya dulu harga, jangan sampai naik aja, jangan. Dan usahakan. Ewa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kya bhai? Alhamdulillah. Where you from? Bangladesh. Oh, Bondo, kamu naso. Jadi taksi di sini tuh nggak pakai argo ya. Makanya kita harus Indonesia. Masyaallah, wallah kuis. Kita bisa aja nawar. Wallah kuis Indonesia. Katanya orang Indonesia baik katanya. Kita naik taksi bisa aja nawar mungkin 5 real atau berapa. Karena ini kan dekat ya. Dekat. Tergantung jaraknya. Iya paling 5 real, tapi nggak apa-apa lah. Kep Sugul. Masbut, nah. Alhamdulillah. Nah taksi di Mekah gini guys. Ini mobil Camry. Ada Camry sah? Ayo Camry. Model kam? Sites. 2013. 2016. Iya. Sitaas 2016, sorry guys. Aduh, goyang. Nah, sekali lagi itu. Jadi kalau kita mau naik taksi, kita harus adu tawar dulu. Jangan dan disiapkan. Dan kalau perempuan itu jangan banyak senyum-senyum di sini itu jangan. Jangan banget ya. Ini saya sengaja bikin video ini karena pengalaman pribadi guys ya. Tuh. Kita muter di sana ya. Para petugas haji sudah mulai banyak di situ ya. Nah, kalau kita naik taksi itu berhentinya di sini. Kita nggak bisa langsung berhenti di dekat atau di depan Masjidil Haram. Tuh kan sebentar ya. Tuh, sebentar ya. Berarti 10 real setara dengan 40.000. 40.000. Oke, Bondo. Oke. Syukron. Syukriya. Masya Allah. Nah, guys, jadi gitu ya. Contohnya saya misalkan perempuannya harus turun duluan. Turun duluan, ya. itu penting. Jangan ngebiarin istri kita. Tuh, kudai. Itu kalau jaraknya tadi kita jauh ke Masjidil Haram, kemudian di jalan nemu penumpang lain itu bisa diangkut lagi. Nah, iya, itu yang seremnya ya. Iya. Jadi saya aja sebagai laki-laki, makanya saya sekarang sering miara kumis karena sering mendapat perlakuan yang inilah yang aneh-aneh lah. Aneh-aneh ya. Nah, di sini banyak para petugas haji di sini yang siap melayani para tamu Allah khususnya dari Indonesia. Tuh, ini air minum. Assalamualaikum. Ini bunga hiburan nggak sih? Iya. Bisa jadi. Assalamualaikum Pak. Boleh sini Pak sebentar. Ayo sini Pak, satu orang. Ini kulkas diisi air minum dan untuk menghilangkan dahaga ya Lan ya. Nah di sini taksi kalau musim haji itu harganya fantastis guys ya. Berarti nanti teman-teman untuk jamaah haji asal Indonesia yang dari Mismala, yang dari Rigbax, itu terminal bisnya di sini bis Solawat. Betul. Yang mengangkut 24 jam para jamaah dari hotel ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke hotel. Di sini ya? Di sini di kawasan hajian. Tapi ini mobilnya memang belum ada di sini ya?
masih ada sedikit. Masih ada sedikit, oke. Karena sekarang yang datang itu hanyalah para petugas untuk di Kota Mekah ini. Tapi Oke. sebentar lagi para jamaah yang dari Madinah akan berangkat ke Kota Mekah. Oke, kita jalan dulu. Di sana ada. Nah, ini air sabil ya. Tapi ini Luar biasa berkahnya tanah suci Mekah. Jadi kita jangan takut kehausan. Assalamualaikum Pak Haji. Boleh sini salah satu? Salah satu mau nanya-nanya. Nah ini nih. Wah, udah dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Nah, ini ada petugas haji dari Indonesia. Iya. Namanya siapa Pak? Amsur Romli. Amsur Romli. Iya. Jadi ini petugas haji tapi mukimin ya Pak ya? Di Mekah Iya. apa di Jeddah? Di Jeddah. Di Jeddah. Di Jeddah. Iya. Ini bagian mana Pak? Transportasi, Transportasi. kapos jet. Masya Allah. Jadi Bapak ini benar-benar melayani para jemaah haji khususnya dari Indonesia ya. Iya, Tinggalnya di mana Pak di sini? di Jeddah. Di Jeddah. Mana Jeddahnya? Di Kendara dulu pernah ketemu di Kendara di Iya, ano di iya. apa itu Sarbaguna. Iya taruh dulu guys. Di Sarbaguna. Fadal ya mana? Apaan tuh guys? Iya. Saya dulu di Kandara dan ini bekas tetangga saya guys. Saking sibuk. Dari Mandarin terus aku berhenti di Sarbaguna. Betul. Dari Madura Pak. Iya. Reng Madura. Ditunggu like-nya ya karena ini ada orang Madura. Udah berapa lama Pak di sini? Jadi petugas dari 2008. 2008 ya. Konsisten Masya Allah. Yang jadi transportasi ya dari 2009. 2009. Nah, ini juga apa namanya? Kalau misalkan kita nyasar, nggak tahu jalan, tiba-tiba ada nemu rompi kayak gini dan ada bendera Indonesia, tinggal samperin. Iya. Nanti bisa dibantu ya Pak ya? Dibantu diantar. Diantar. Nah itulah petugas, tugasnya para orang Indonesia yang di sini sekarang bertugas untuk melayani tamu Allah khususnya dari Indonesia. Kalau misalkan nyasar nih, kita nggak tahu pulang ke hotel ini, ya. Tiba-tiba nemu rompi warna gini nih ya. Terus ada bendera Indonesia, jangan sungkan, jangan malu. Pokoknya Pak, minta dianterin ke hotel anu, iya nggak Pak? Iya. Yang penting bawa identitas ya. Iya, yang penting tahu Iya. biar tidak ada identitasnya kalau jemaah haji tetap dibantu. Dibantu. Penting ya Pak ya? Penting. Saya nggak tahu rumah nih Pak, anterin saya pulang. Ya. Iya. Karena ada petugas di terminal, ada petugas di Haram, ada juga. Ada petugas di kata orang Indonesia di toilet, Iya. kata orang sini di hammam, ada juga. Tiap anggap di pintu Masjidil Haram itu petugasnya ada. Ada. Iya. Semua ya. Semua titik berarti. Ya, sekali lagi nih guys. Jadi taksi di sini nggak hanya mobil kecil, mobil Innova juga ini ada ya, taksi. Dan ini jumlahnya banyak. 7 seater dan harganya juga pasti lain. Masya Allah. Masuk. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup ya teman-teman semua. Jadi biar tahu ya para calon jemaah haji di tahun 2022 ini, kalau mau bepergian untuk perempuan itu jangan pernah sendiri. Dan kalau kalau naik taksi harus ada pendamping dan yang naiknya itu harus laki-laki terlebih dahulu. Turunnya perempuan didulukan. Jadi sekali lagi saya bikin video ini bukan berarti menganggap kota Mekah ini kota yang tidak aman, bukan. Tapi ini jaga-jaga supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap waspada. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke Lanjut. Kang Irlan. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Iya, jadi jakar udah. Oke siap. Nanti kita ketemu lagi di Jeddah ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.